Alamat Quran surat Al-An'am ya. Halaman 137. Ayat 74. Kisah Nabi Ibrahim ya. Temanya Nabi Ibrahim dalam Al-Quran. Ini masih marhalah yang pertama, kisah Nabi Ibrahim mencari kebenaran. Halaman 137 ya. Baik, kita mulai baca ayat 74 hingga hingga ayat 83. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa idh qala Ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم صدق الله العلي العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل
وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, pantaskah engkau menjadikan berhala itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Dan demikianlah kamu memperlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan di langit-langit dan di bumi, dan agar dia termasuk orang-orang yang itu. Ketika malam telah menjadi gelap, dia Ibrahim melihat sebuah bintang. Lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Maka ketika bintang itu terbenam, dia berkata, aku tidak suka kepada yang terbenam. Lalu ketika dia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Tapi ketika bulan itu terbenam, dia berkata, sungguh jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini lebih besar. Tetapi ketika matahari terbenam, dia berkata, wahai kaumku, sungguh aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Aku hadapkan wajahku kepada yang menciptakan langit-langit dan bumi dengan penuh pasrahan mengikuti agama yang lurus, dan aku tidaklah termasuk orang-orang musyrik. Dan kaumnya membantahnya. Dia berkata, apakah kamu hendak membantahku tentang Allah, padahal dia benar-benar telah memberi petunjuk kepadaku. Aku tidak takut kepada apa yang kamu persekutukan dengan Allah, kecuali Tuhanku menghendaki sesuatu. Ilmu Tuhanku meliputi segala sesuatu. Tidakkah kamu dapat mengambil pelajaran? Bagaimana aku takut kepada apa yang kamu persekutukan, padahal kamu tidak takut dengan apa yang Allah sendiri tidak memberikan keterangan kepadamu untuk mempersekutukannya? Manakah dari kedua golongan itu yang lebih berhak mendapat keamanan jika kamu mengetahui? Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka yang mendapat petunjuk. Dan itulah keterangan kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan derajat siapa yang kami kehendaki. Sesungguhnya Tuhanmu Maha bijaksana, Maha mengetahui. Maha dari Allah dalam segala sesuatu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala afdali khalqillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا زدنا علما هب لنا حكما علمنا من لدنك علما توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin dan hadirat jamaah i'tikaf Masjid Jami' Nurul Yakin, dan berkhusus segenap pengurus Masjid Nurul Yakin, mulai Dewan Pembina, penasehat, pengurus harian yang hadir, dan tentunya jamaah sekalian, juga para imam, para muadzin, bilal, marbot, relawan, tak lupa tentunya murabi kita semua, Ayahanda Buya Ghazali Musannif hafizahullahu wa ra'ah wa matta'ana Allahu bituli baqaihi fina fi khairin wa lutfin wa afiyah, amin ya rabbal alamin. Menyambung kajian Rabu lalu, tema besar kita adalah Nabi Ibrahim di seputar
atau dalam Al-Quran. Seputar Nabi Ibrahim dalam Al-Quran. Pada pekan lalu sudah kita baca dan renungkan Quran surah An-Nahl tentang Nabi Ibrahim di ayat 120 hingga ayat 123. Nah sekarang kita masuk pada Quran suratul An'am. Dan kisah Nabi Ibrahim ini banyak tersebar dalam Al-Quran. Panjang-panjang kisahnya. Karena memang Ibrahim ini salah satu panutan Nabi, ya, bahkan tidak salah bila beliau dijuluki sebagai ayah para Nabi dan panutan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala sering berpesan kepada baginda Rasul tentang Nabi Ibrahim, ya, datuknya ini, sambil memerintahkan untuk berittiba kepada millah Ibrahim. Apa itu millah? Millah itu kaifiyat at-tadayyun, tata cara orang dalam beragama. Jadi millah itu bukan agama saja, namun kaifiyah fit tadayyun, bagaimana orang menyikapi atau berlaku dalam agama. Contoh-contoh begini, ad-din itu huwal khuluq. Ad-din itu adalah akhlak yang mulia. Maka seseorang jangan kita tertipu dengan melihat kekhusyuannya, ya, ketika berada di tempat ibadah. Karena tampak sejatinya beragamanya seseorang bukan saat di masjid, ya, khusyuk dan lain sebagainya, namun ketika keluar dari masjid menjadi syaitan. Nah, sejatinya orang beragama itu pasca dia melakukan ritual agama. Itu tampak keagamaannya. Karena ritual agama bahagian dari tuntutan, namun sikap dan perbuatan bagian dari buah yang muncul dari dia beragama. Kisah banyak. Contohnya Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong atau rasul munafiqin. Dia ini kalau di hari Jumat apa kerjanya? Kalau bahasa sekarang MC kerjanya. Woro-woro. Abdullah bin Ubay bin Salul, gembongnya orang-orang munafik di Madinah. Dia itu kalau sebelum Jumat di depan masjid panggil-panggil orang. Setelah itu masuk ke masjid, naik ke mimbar Rasul sebelum Jumat, menyampaikan bermacam pesan dan pengumuman. Di antaranya, dengarkan dengan seksama khutbah Muhammad Rasulullah. Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi di luar masjid, oh Masya Allah, gembongnya orang-orang munafik. Abdurrahman bin Muljam, seorang hafiz Quran, disebutkan seorang hafiz Quran, bacaannya indah tentang Al-Quran. Tapi apa? Menikam Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib di dalam masjid. Menikam di dalam masjid pada seorang hafiz Quran. Nah, jadi at-tadayyun itu, beragama itu, ya, adalah sebuah akhlak, perilaku pasca kita melakukan ritual ibadah. Di antara dalilnya adalah Quran surah Al-Ankabut, ketika Allah berfirman kepada Rasulnya, aqimis salah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladzikrullahi akbar. Jadi tegakkan, dirikan olehmu praktek ritual salat, juga nilai-nilai dalam kehidupan. Karena salat itu mampu mencegah seseorang dari berbuat keji dan berbuat mungkar. Nih sekarang kita lagi salat nih, Masya Allah kan, kita bukan main kan, depan Quran di masjid, khusyuk nih. Tapi bagaimana beragama, ntar keluar salat, pulang dari masjid, interaksi kita pada suami, interaksi sama istri, interaksi sama anak, berinteraksi sama tetangga, bahkan berinteraksi kepada musuh dan lawan kita. Itu akan tampak at-tadayyun kita, beragamanya kita setelah kita keluar dari masjid. Nah itu. Nah ini namanya millah. Itu yang dikenal dengan millah. Jadi millah itu terjemahnya sebenarnya bukan agama, tapi tata cara aplikasi dalam beragama. Makanya Ibrahim ini satu contoh. Bahkan di Al-Nahl kemarin Allah sebutkan ummah sebagai satu orang dianggap sebagai ummah, imam, pimpinan bagi seluruh manusia. Inni ja'iluka linnasi imama. Panutan, tauladan, tiruan, ikutan. Nah, di sini sekarang kita akan belajar
tentang kisah Ibrahim, yang mana seputar kisah tentang bagaimana Ibrahim mencari kebenaran. Itu terulang dalam Quran surah Al-An'am. Nanti ada surah Maryam, ada di surah Al-Anbiya, ada di surah Az-Zukhruf, ada di surah Asy-Syu'ara. Kenapa perlu berulang-ulang? Walaupun notabene kisahnya sama, tetapi ada tambahan-tambahan tentang apa yang pernah Ibrahim lakukan saat mencari kebenaran. Nah, Ibrahim ini orang yang kritis, ya, mau nyari Tuhan aja, ya, mau bertuhan aja, dia harus pastiin nggak salah pilih Tuhan. Dalam apa? Mau mencari apa? Mau bertuhan, mengimani Tuhan, dia tuh perlu melakukan beberapa uji teori tentang kebenaran Tuhan. Ini dilakukan mulai saat dia melihat apa yang dilakukan oleh ayahnya. Ayah di sini adalah paman, ayah angkat. Dalam Al-Quran kata abi, abu, aba itu bisa ayah kandung, bisa ayah angkat, bisa keluarga yang mengurus dia sejak kecil. Itu namanya apa? Ayah angkat. Tapi kalau ayah biologis itu disebut dengan walid. Apa namanya? Walid. Makanya doanya Rabbil firli. Nah, ya. Kalau nanti Ibrahim ini berdoanya buat ayah angkatnya, waghfir li abi innahu kana minadh dhalin. Itu. Tapi setelah tahu ayahnya benar-benar tidak mau beriman, bahkan mengingkari Tuhan, tabarra'a minhu. Angkat tangan dia. Nah, ini kisahnya, ya. Perhatikan ini. Si pamannya ini atau ayah angkatnya ini bernama Azar. Kerjanya membuat patung, ya, seniman patung. Lalu patung dijual untuk apa? Disembah oleh dia dan orang-orang yang membelinya. Maka Ibrahim ini berpikir ini kok nggak masuk akal ya. Bagaimana kok Tuhan tapi hasil buatan tangan sendiri? Apa kata beliau? Wa idz qala Ibrahimu li abihi Azar. Dan ingatlah olehmu wahai Rasulku, ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya yang bernama Azar, atattakhidhu asnaman aliha. Ayah, bagaimana bisa kamu bikin patung lalu kamu jadikan patung itu asnam, ya, sebagai Tuhan yang kau sembah? Ya. Jadi ada asnam, ada authan. Ya. Asnaman alihah. Bagaimana bisa ayah? Kamu bikin patung, lalu kamu jadikan patung-patung itu sebagai Tuhan. Inni araka, sungguh aku melihatmu, wa qaumaka, dan kaummu, fi dhalalim mubin, benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Coba, kira-kira akal bisa terima nggak? Kita bikin sesuatu, lalu kita yakini dia Tuhan yang mampu memberi manfaat dan madarat, mengijabah keinginan kita. Nah, kalau ada orang meyakini seperti ini, berarti masuk dalam definisi Nabi Ibrahim, fi dhalalin mubin. Fi dhalalin mubin. Kemudian wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ard. Nah, ini dialog pada ayahnya cuma segitu doang di Al-An'am. Nanti di surah lain panjang lagi nih, ya. Bahkan sampai nanti ayahnya ada mengancam-ancam Ibrahim. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim malakutas samawati wal ard. Kekuasaan kami yang berada di langit-langit dan bumi. Tujuannya apa? Allah perlihatkan waliyakuna minal muqinin, agar Ibrahim ini masuk dalam golongan orang-orang yang meyakini kebenaran Tuhan. Tuh. Jamaah perhatikan, melihat, memandang ciptaan Tuhan itu, ya, memiliki efek untuk menguatkan dan menambah keyakinan kepada pencipta. Makanya ada istilah tadabbur alam. Kalau mengkaji Al-Quran, tadabbur Quran. Kalau mengkaji ciptaan Allah, tadabbur alam. Maka nanti lihat dalam Al-Quran banyak ayat-ayat tentang penciptaan langit dan bumi. Oleh karenanya suratul An'am ini
Di antaranya julukannya adalah Suratul Tauhid. Jadi kalau kita mau menguatkan pelajaran tentang tauhid, baca dan pelajari dari Quran surah Al-An'am. Baik. Bagaimana? Apa yang terjadi pada Ibrahim? Falamma janna alaihi lail. Maka ketika janna gelap menutup alaihi atas Ibrahim al-lailu malam. Nah, ketika malam telah menjadi gelap, ya, ro'a maka Ibrahim melihat kaukaban, bintang yang berkelip, bintang yang berkelip-kelip, kaukab. Qala maka Ibrahim mengambil kesimpulan, hadza rabbi. Kalau patung bapak yang lebih buat bapak saya nggak mungkin jadi Tuhan. Kalau ini bisa nih, ya bisa nih. Kenapa? Di suasana gelap ia bersinar menerangi kegelapan walaupun berkelip-kelip. Tuh. Ini cara orang belajar nih mencari Tuhan. Falamma afala, maka apabila atau ketika afala terbenam itu bintang, qala berkata Ibrahim, la uhibbul afilin. Aku enggak suka ya sesuatu yang terbenam, alias bagaimana bisa Tuhan kok hilang? Enggak lagi menyinari, enggak lagi menerangi. Wah, enggak cocok jadi Tuhan. Cari yang lain lagi. Oh. Falamma ra'al qamar, maka ketika Ibrahim melihat bulan bazighan terbit. Ya, berarti nih kalau bahasa qamar ini apa? Bulan yang biasanya di pertengahan bulan. Apa itu bulan purnama? Makanya di sini dikatakan bazighan. Ya. Karena dia enggak tiap malam bentuknya terang begitu. Karena bermula dari kecil sampai membesar sempurna. Maka dikatakan bazighan. Terbit terang menyinari. Qala hadza rabbi. Ini Tuhan saya nih. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidh dhalin. Rupanya bulan juga terbenam sebagaimana bintang. Maka dia berkata, aduh, kok terbenam lagi? Ya, sekiranya sungguh jika Tuhanku tidak memberi aku petunjuk, ya Tuhan yang benar nih, pastilah aku berada dalam golongan orang-orang yang sesat. Kira-kira Tuhan yang mana nih Tuhanku nih? Ini bintang nggak bisa jadi Tuhan, bulan nggak bisa jadi Tuhan. Ada yang lain kira-kira? Tuh. Falamma ra'asyamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Kemudian ketika dia melihat matahari terbit setelah bulan terbenam, ya, dan berurutan mulai dari cahaya putih-putih terus sampai terang. Hadza rabbi, ini yang pantas jadi Tuhan saya. Hadza akbar, ini lebih besar dari bintang, lebih besar dari rembulan. Oh, ini kita lagi nih. Falamma afalat, maka ketika ini matahari terbenam lagi, qala ya qaumi inni bari'un mimma tusyrikun. Dia berkata, logika berfikirnya berkembang nih. Kalau tadi bulan dipikir Tuhan, tahu-tahu terbenam, dia bilang pasti ada Tuhan yang lain nih yang bisa memberikan saya petunjuk. Matahari rupanya Tuhan saya. Rupanya matahari terbenam. Akhirnya dia lelah, capek dengan melihat bulan, bintang dan matahari, lalu berikrar, ya qaumi inni bari'un mimma tusyrikun. Wahai kaumku, aku berlepas tangan dari kalian dari apa yang kalian sekutukan. Pasti ada Tuhan yang mencipta bintang, bulan dan matahari. Inni wajjahtu wajhi. Mulai saat ini aku hadapkan wajahku kepada siapa? Lilladzi, kepada orang fataras samawati, yang menciptakan, membuat langit-langit dan bumi. Nah, ini ada bedanya antara khalaqa dengan fatara. Ya, khalaqa dengan fatara. Dengan bari'ah. Nanti kita akan bahas di temuan yang lain aja. Kepada yang mencipta langit-langit dan bumi, hanifan, ya, dengan penuh kepasrahan, lurus, enggak melencang-melencong. Wa ma ana minal musyrikin,
dan aku bukanlah orang-orang yang ikut serta menyekutukan Tuhan. Aku yakin pasti ada Tuhan yang satu, yang menciptakan bintang, bulan, dan matahari. Yang kalian sembah semua gak pantas jadi Tuhan. Kenapa? Yang disembah oleh kalian adalah buatan karya ayahku. Lalu pasti ada Tuhan yang lebih dahsyat dari apa yang kalian yakini ini. Tuh lihat cara Ibrahim dalam mencari kebenaran, yaitu mencari Tuhan. Kata Hanif, Bapak Ibu sekalian, Hanif ini artinya lurus, mengalir, ya, tidak melenceng kanan dan kiri. Maka dalam bahasa Arab, Al-Hanafiyah, keran air atau pipa saluran air dalam bahasa Arab namanya Hanafiyah. Dia kan lurus, kan? Lurus, nggak mungkin apa? Nggak mungkin belok-belok kecuali dibikinin jalan belokan. Itu namanya kata-kata Hanif. Lurus, lempeng, enggak mencong-mencong. Wa ma ana minal musyrikin. Lalu apa yang terjadi? Wahajjahu qaumuh. Kaumnya Ibrahim mengajak adu argumen dengan Ibrahim. Itu artinya hajahu qaumuh. Adu hujjah, adu argumen. Berbantah-bantahan. Lalu Ibrahim berkata, atuhajjuni fillahi wa qad hadan? Apakah kalian hendak adu-adu bantahan kepadaku tentang Allah? Nah, lalu bagaimana Ibrahim bisa tahu Allah? Nama Allah ini. Kata Allah ini dalam bahasa Arab artinya Tuhan sebenarnya, Tuhan sejati. Karena arti Allah itu diambil dari kata ilah atau alihah. Tadi kan di atas Ibrahim bertanya kan kepada ayahnya, atattakhidhu asnaman alihah. Alihah itu artinya banyak Tuhan. Nah, Allah itu satu-satunya Tuhan. Jadi kata Allah itu, ya, kok Ibrahim tahu nama Allah? Dari mana ini? Kata lafaz Allah itu dalam bahasa Arab artinya satu-satunya Tuhan. Lawannya alihah, banyak Tuhan. Gitu. Paham nih? Paham ya? Atau Tuhan sejati atau sebenarnya Tuhan. Kalau dalam bahasa Arab, kalau bahasa Inggris mungkin ya, the God, the God, the itu kan satu-satunya kan, the, ya, ilah itu artinya God, the God, the real God, gitu. Ya, sebenar-benar Tuhan. Bagaimana kalian mau adu-adu bantahan dengan saya tentang satu-satunya Tuhan? Sedangkan dia sudah memberi aku petunjuk, hanya dia yang pantas dijadikan Tuhan. Yang lain tidak. Baik patung-patung, baik bintang, baik bulan, matahari, pohon-pohon, segala sesuatu tidak layak dijadikan Tuhan. Kenapa? Semua bisa lenyap, semua bisa hilang, semua bisa terbenam. Ini logikanya Ibrahim nih. Jadi satu-satunya Tuhan pasti yang tidak sirna, yang tidak lenyap, akan selalu ada, mengadakan sesuatu yang kalian sembah, dan segala apa yang ada di depan kita ini semua pasti ada yang mencipta. Itulah yang layak menjadi sebenar-benar Tuhan. Wala akhafu ma tusyrikuna bihi illa an yasha'a rabbi syai'a. Dan aku gak takut pada apa yang kalian sekutukan dia dengannya, kecuali bila Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk menghendaki aku sesuatu. Wasi'a rabbi kulla syai'in ilma. Sungguh Tuhanku meliputi segala sesuatu, baik pengetahuannya atau yang lainnya. Afala tatadzakkarun? Apakah kalian tidak bisa mengambil pelajaran? Tuh, lihat ini ya, di sini Ibrahim tutup ucapannya apa? Afala tatadzakkarun? Bagaimana bisa kalian nggak mau ambil pelajaran? Jadi, ya, di sini pesan Ibrahim, Bapak Ibu sekalian, kebenaran itu tidak bisa diukur oleh sesuatu dan seseorang. Saya ulang, apa? Kebenaran itu tidak bisa diukur oleh sesuatu atau sosok
seseorang. Namun kebenaran itu harus diuji dan diukur dengan definisi kebenaran itu sendiri. Apa sejati kebenaran itu? Makanya kan ada ungkapan daripada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, al-haqqu wal batil la yu'rafani bi aqdarir rijal. I'rifil haqq ta'rif ahlah, wa'rifil batil ta'rif ahlah. Kebenaran, kebatilan tidak bisa dikenal dengan kedudukan dan sosok seseorang, baik dia orang biasa ataupun orang luar biasa, orang rendahan ataupun orang memiliki pangkat yang tinggi. Tapi kenali definisi kebenaran itu, maka kamu akan tahu siapa orang yang sesuai dengannya. Dan kenali kebatilan, maka kamu akan mengetahui siapa para pengikutnya. Jelas ini. Nah, sedangkan yang namanya al-haq lawan dari batil. Nah, al-haq itu nama Allah. Al-haqqu hanya datang dari Allah. Selain dari Allah itulah batil. Kira-kira jelas? Ya, baik. Sudah pukul 6, cukup di sini dulu aja. Kita sambung Rebo depan kisah Ibrahim dari Al-An'am dan surah-surah yang lainnya. Insya Allah kita akan sambung dialog Ibrahim dengan ayahnya di pertemuan yang berikutnya. Apakah ada pertanyaan? Barakallahu fikum. Silakan. Bagaimana dengan peran budaya yang diberikan Allah pada setiap manusia? Apakah Ibrahim dalam mencari Tuhannya itu juga dibantu dengan hidayah atau petunjuk Allah dan wahyu Allah, sehingga dia mengaku bahwa Allah lah Tuhan, dia dapetin Allah lah Tuhan yang sebenarnya dari wahyu Allah. Masya Allah, barakallahu fikum. Hidayah itu ya, di antara hidayah yang besar yang ada di sekitar kita adalah nikmat hidayah akal. Nikmat dianugerah hidayah berpikir. Ketika seseorang punya keinginan untuk mencari kebenaran, berarti dia sudah mendapat hidayah. Nah, itu bagian dari wahyu. Paham ya? Bagian dari wahyu. Ilham untuk mencari kebenaran melalui media akal yang Allah anugerahkan. Nah, ketika seseorang menggunakan akal dengan semestinya, Allah tingkatkan lagi ya pencapaian hidayahnya. Gitu. Ya. Nah, jadi itu. Contoh juga adanya pengajian kayak gini. Ini bagian dari hidayah yang Allah turunkan pada umat di sekitar tempat turunnya hidayah ini. Tinggal orang mau jemputnya. Nah, ketika orang ada info, oh ada pengajian Al-Quran, ya, itu sudah mendapat hidayah. Ketika dia ya mau berangkat hadir, bagian dari hidayah. Walaupun memang hidayah ada dua, ada hidayah dalalah, ada hidayah taufik atau irsyad. Tuh. Ada hidayah petunjuk umum, ada hidayah levelnya arah, yang pengarahan, bimbingan menuju hidayah itu. Dan nanti puncaknya adalah hidayah taufik, pertolongan untuk bisa mengamalkan apa yang dia dapat dari hidayah. Lalu apakah Nabi Ibrahim mendapat wahyu? Nah, ketika dia ingin mencari dan terus mencari, itu bagian dari wahyu yang Allah berikan untuk menjemput puncak hidayah. Begitu ya? Nah, baik, semoga jelas. Ya, ada lagi pertanyaan? Pak Sudipno lagi mikir apa nih? Ya, baik, Bapak RT, cukup. Baik, insya Allah kita sambung di Rabu depan. Kalau besok Kamis adalah kajian tadabbur Quran berurutan dalam Quran suratul Baqarah. Tutup dengan baca suratul Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, itu miring Dor. Tadi mulai masangin miring itu tadi. Tadi miring dari awal. Syekh Farhan